wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ananda Bagus Wicaksono dari kelas 9E. Di sini saya mau menceritakan cerita perjalanan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam merupakan salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani oleh umat Islam. Kisah Nabi Nuh alaihi salam yang paling terkenal adalah peristiwa banjir bandang yang besar menimpa kaumnya yang tidak mau taat dan menyampaikan kepada Allah. Nabi Nuh alaihissalam merupakan nabi yang dakwah selama 500 tahun lamanya, dan Nabi Nuh lahir sekitar 1000 tahun setelah wafatnya Nabi Adam, dan Nabi Nuh alaihissalam meninggal di usia 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kaum penyembah berhala. Mereka yakin bahwa menyembah berhala bisa membawa kebaikan dan menolak bala. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan kekuatan tenaga kepada kaumnya yang keras kepala. Namun demikian, selama ia berdakwah cuma mendapatkan 70 sampai 80 pengikut saja. Suatu ketika Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam berdoa agar kaumnya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya tersebut dan memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya untuk membuat sebuah perahu yang sangat besar. Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya yang setia akhirnya membuat sebuah perahu di atas bukit. Mereka menebang pohon dan menggunakan kayu-kayu tersebut untuk membuat perahu. Kaum Nabi Nuh alaihissalam yang keras kepala malah mengolok-ngolok, bahkan mereka berani melempari batu dan pasir atau tanah liat kepada Nabi Nuh alaihissalam atau para pengikutnya yang setia karena pekerjaan tersebut. Setelah perahu Nabi Nuh alaihissalam selesai, beliau kemudian mengajak seluruh kaumnya untuk masuk ke dalam perahu, dan Nabi Nuh juga tidak lupa untuk membawa hewan-hewan atau jenis binatang. Masing-masing disajikan untuk setiap jenis. Selain itu, Nabi Nuh alaihissalam juga membawa benih-benih tumbuhan, masing-masing disajikan untuk setiap jenisnya. Selain itu, Nabi Nuh alaihissalam membawa benih tumbuhan agar supaya kelak nanti bisa berkembang biak hewan atau maupun tumbuhan. Tiba-tiba awan pun mulai mendung, disusul oleh suara gemuruh halilintar. Hujan pun mulai turun sangat deras. Konon tak datang reda sampai 3 hari 3 malam lamanya. Kapal Nabi Nuh alaihissalam mulai terangkat karena air mulai membanjiri daratan. Tidak ada tempat yang aman selain dari kapal Nabi Nuh alaihissalam. Hujan pun terus selama 40 hari 40 malam. Setelah itu hujan mulai reda setelah 150 hari dan air mulai surut. Setelah 150 hari kemudian, Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya yang setia mulai turun. Mereka hidup dalam nuansa ketaatan dan kesejahteraan dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mencari-cari di artikel TikTok maupun YouTube maupun Google. Saya mendapatkan dari sebuah akun yang bernama apa gitu. Pokoknya ini adalah penemu bangkai dari kapal Nabi Nuh. Bangkai kapal Nabi Nuh alaihissalam ditemukan di Gunung Ararat, Turki. Setelah gempa hebat
di daerah pegunungan salju tersebut. Gempa itu terjadi pada tanggal 2 Mei 1988. Diteliti lagi, kapal tersebut terbuat dari kayu purba yang sudah punah dan ukurannya sangat besar sekali. Menurut para ahli, kapal Nabi Nuh alaihissalam terkubur di Gunung Ararat, Turki selama 5.000 tahun. Kali tersebut mempunyai luas keseluruhan sekitar 7.546 kaki, panjang 500 kaki, lebar 83 kaki, tingginya 50 kaki. Kapal tersebut dapat menampung 100.000 manusia. Dr. Whitcomb menyebutkan kapal tersebut dapat mengangkut sekitar 4.600 unggas dan 6.300 reptil serta 2.500 amfibi. Sisanya manusia dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Para sarjana pun berpendapat bahwasanya perahu tersebut dibangun di daerah Selupan, berada di daerah selatan Irak, dan akhirnya terdampar di daerah utara Turki karena terseret arus sejauh 520 km. Setelah peristiwa itu, Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan gelar Ulul Azmi. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون